Dulu belum lama ada ulama besar di Solo, salah seorang yang soleh, Habib Anis. Habib Anis itu istrinya sakit 9 tahun. 9 tahun sakit. Dan pakai alat di rumah sakit itu bertahun-tahun. Ketika istrinya meninggal dunia, Habib Anis itu punya istiqomah ngaji roha siang hari tuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sama Sabtu. Itu ada majelis roha siang baca kitab di masjidnya 11:30 sampai 1:30. Istrinya wafat, ngajinya nggak pernah. Sabar semua nerima apa yang diberikan sama Allah, bersabar. Nah, ini sebagian daripada orang-orang yang kita lihat. Saya punya guru dulu, Habib Umar bin Hafid, punya anak perempuan paling dicintai sama beliau, namanya Zahra. Saking cintanya sampai punya pondok pesantren perempuan dikasih nama Daruz Zahra. Meninggal tenggelam, renang tenggelam, meninggal dunia. Meninggal zuhur jam 1 siang. Kemudian meninggalnya di luar kota, dibawa balik ke rumahnya beliau, disolatkan ba'dal asar. Dan kita ngelihat kesedihan yang ada pada wajah beliau. Tapi setiap kali orang mengucapkan bela sungkawa, a'zamallahu ajrak, jawaban beliau apa? Alhamdulillah. Bukan senang dengan yang mati, tapi bersyukur atas semua yang Allah berikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah dimakamkan kita kira beliau bakal gak mungkin ngajar lah. Ayah kehilangan anak, itu sedihnya seperti apa? Maghrib ngajar, seakan-akan tidak tertimpa musibah. Iya, ba'dal isya-nya ngajar, ba'dal isya masih ada rutinitas. Jam 3 malam tahajud sudah ada di pondok, sudah mimpin tahajud, sudah sholat subuh jamaah, seakan-akan tidak tertimpa musibah. Memang musibah itu bikin manusia sedih, tapi bukan berarti nggak terima dengan apa yang ditolongkan sama Allah. Innal ain la tadma, kata Rasulullah, mata akan meneteskan air mata. Fitrahnya manusia. Wa inna qalb la yahzan, dan hati pasti akan sedih. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi bukan berarti nggak terima. Nabi Muhammad dikasih ujian sama Allah banyak. Anaknya meninggal. Apa terus ngilangin kesabaran Nabi? Tidak. Bahkan dalam riwayat ketika Nabi punya anak Ibrahim, saking bahagianya ketika anaknya lahir, anak itu dibawa, Nabi keliling kota Madinah, rumahnya orang diketukin. Saking senangnya, alhamdulillah saya diberi anak sama Allah Ta'ala. Saking bahagianya Nabi Muhammad. Rumahnya sahabat itu diketuk, ngabarin Nabi kalau beliau baru dapat anak Ibrahim. Masih kecil dipanggil sama Allah Ta'ala. Nangis Nabi. Tapi apakah itu ngilangkan kesabaran beliau? Enggak, karena fitrahnya manusia. Kalau kena musibah ya nangis, kemudian sedih, tapi bukan berarti tidak ridha dengan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sabarnya mereka. Jadi jangan kira itu orang-orang top, orang-orang yang masih hidup di sekeliling kita masih banyak. Bukan berarti kita nggak bisa ngelakukan. Sampai dulu ada salah seorang ulama besar juga belum meninggalnya belum lama. Namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Saqaf, tinggal di Jeddah. Gurunya para habaib, wali besar. Ngajar pengajian, selesai pengajian seperti ini keluar naik ke mobilnya. Ada orang yang nanya, datengin beliau nanya. Jadi nanya sampai beliau naik ke mobilnya, yang namanya santri ya, ngormatin gurunya, nutupkan pintu. Terus mesti bertanya dan sama beliau masih dijawab. Setelah selesai semua jawabannya, baru beliau meninggalkan tempatnya, mobilnya jalan. Baru jalan beberapa meter sudah keluar dari lokasi yang sekiranya orang itu nggak ngelihat. Kata Habib Abdul Qadir apa? Coba berhenti dulu, berhenti. Kemudian santrinya yang nyupir suruh keluar, bukakan pintu, tangan saya kejepit. Ketika ditutupkan tadi orang nutupkannya, santrinya nggak ngelihat, tangannya beliau masih megang di pintu, ditutupkan banter. Bayangkan beliau sabar jawab pertanyaan muridnya sampai muridnya nggak ngelihat lagi, baru dia berhenti. Supirnya tadi nanya, kenapa tadi kau tidak minta untuk dari pertama kali? Saya takut, kesian sama santri ini. Kalau sampai dia tahu tangan saya kejepit gara-gara dia, bisa jadi besok dia akan malu hadir pengajian saya, dan bisa jadi selama-lamanya dia malu ketemu sama saya. Akhirnya apa? Yang harusnya dia dapat manfaat, hilang manfaatnya karena merasa malu. Jadi lebih baik saya sabar ngerasa sakit ini selagi dia masih bisa mendapatkan manfaat. Sampai seperti itu. Nah, itu sabarnya para wali Allah. Nah, kita sabarnya kita bangun tidur kopi belum dibikin sudah meso-meso. Dadi bocor ora becos kopi urung digawe ke. Ya Allah, sabarnya para wali itu sebetulnya bikin kita malu. Makanya banyak baca kisahnya orang soleh supaya apa? Bikin kita semakin malu. Dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa sabar seperti sabarnya para wali Allah, diberikan sifat-sifatnya para kekasih Allah. Allahumma ja'al fi jam'ina hadza jam'an marhuma wa tafarruguna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah.
waghfir dhunubana wastur uyubana wa kaffir an sayyiati a'malina wa akhtim a'marana bil husna wa anta radin anna fi khairin lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisil Fatihah.